Farie dan Dervis pun saling menatap. Lalu kemudian Farie berjalan masuk. Rupanya ia masuk ke dalam penginapan Hudai, tempat berlindung yang bahkan raja pun tidak bisa berkuasa di sana. Farie pun menemui Hudai yang saat itu sedang mengajar anak-anak. Farie menyapa Hudai. Ia pun memperkenalkan dirinya. Aku adalah Farie Sultan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Hudai pun menjawab, maaf wanita muda, aku tidak mengenal Farie Sultan. Hudai pun akan melanjutkan pengajarannya pada anak-anak. Namun Farie berkata, bagaimana bisa kamu tidak tahu? Aku adalah Farie Sultan, putri dari almarhum Mehmet Han dan putri dari Safiye Sultan. Mehmet Han ve Safiye Sultan'ın kızları Fahriye Sultan. Hadi bakalım çocuklar. Hudai pun lalu berkata pada anak-anak, baiklah, ini waktunya kalian sekolah untuk belajar. Anak-anak pun bubar, namun rupanya Hudai juga meninggalkan Farie dan tidak peduli padanya. Farie terdiam melihat perlakuan Hudai padanya yang sama sekali tidak menganggapnya. Beruntungnya, ada seorang ibu-ibu di sana. Ia menjelaskan, jika kamu ingin masuk, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. İcap eden bir şey var. Apakah yang harus dilakukan oleh Farie agar diterima? Nanti ada jawabannya ya. Murat Paşa. Kita beralih dulu kepada Kosem. Kosem bertemu lagi dengan Murat Pasha. Murat berkata, terima kasih Sultana, karena kamu mau menerima undanganku. Karena aku ingin memberimu selamat secara pribadi. Kosem pun berkata, berarti kamu sudah mendengar apa yang terjadi. Murat pun menjawab, aku harus mengakui kalau aku memang terkejut. Sejujurnya aku tak mengharapkan kamu bisa menang sangat cepat melawan Safiye Sultan. Ini sangat menakjubkan. Kosem pun menjawab, aku hanya beruntung Pasha. Angin berada di sisiku. Benden yana. Bugün öyle. Murat pun berkata, itu mungkin hanya hari ini. Bagaimana dengan esok hari? Sebagai seorang komandan, aku telah melalui banyak perang sultanaku. Banyak gelombang perang yang berubah. Dan apa yang aku maksudkan di sini adalah, jangan pernah melepaskan pedangmu. Kosem pun menjawab, aku tahu Safiye Sultan pasti akan menyerangku dengan apapun yang ia miliki. Namun aku tidak akan takut. Lakin korkmuyorum. Bence Murat pun berkata, aku pikir kamu harus merasa takut. Ketakutan memberikan peringatan untuk selalu waspada. Sekarang, dengan izinmu, aku ingin memperkenalkanmu dengan seseorang. Murat pun lalu memanggil Gürbüz Ağa. Gürbüz Ağa. Kosem pun memandang pria itu. Kita kembali pada Hudai. Seseorang pun masuk ke dalam ruangan Hudai. Hüdayi Hazretleri. Dan itu adalah Farie dengan pakaian yang sederhana. Sekali lagi, Farie memperkenalkan dirinya, tapi tanpa gelar. Ben Fahriye Hanım. Buyur Fahriye kızım. Akhirnya, Hudai pun menjawabnya, selamat datang Farie. Farie pun berkata, di sini tidak ada gelar tuan, Pasha atau sultan di pondok ini. Mereka telah memberitahukan hal itu padaku. Öyle dediler. Jadi rupanya wanita tadilah yang memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh Farie, yaitu dengan berpakaian sederhana dan tidak menggunakan gelarnya. Hudai pun mengangguk. Ia pun berkata, kami tidak memiliki gelar di sini, seperti halnya di hadirat Tuhan. Setiap orang yang melewati pintu itu adalah sama. Jadi bagiku, kamu sekarang sudah menjadi seperti putriku Farie. Kamu telah menjadi tamuku. Sekarang beritahukan padaku apa masalahmu. Farie pun mengakui dosanya. Aku adalah pendosa. Bir günahkar. Hukumanku adalah kematian. Aku datang kemari untuk mencari perlindungan. Kumohon, terimalah diriku.
Buyurun beni. Kita beralih pada Raja. Raja telah sampai di istananya. Raja bertanya pada Hachiah, di mana Zulfikar? Hachi pun menjawab, Zulfikar pergi ke pondok Hudai seperti yang kamu perintahkan untuk membawa kebaikanmu. Raja pun bertanya lagi, di mana Dervis Pasa? Hachi menjawab, aku tidak tahu Raja. Dan Raja pun diam sejenak. Ia kemudian berbicara lagi, bawakan Kosem Hatun padaku. Kösem Hatun haber ver, derhal yanıma gelsin. Sementara Kosem Hatun, ia masih bersama Murad. Murad pun berkata, dia memang terlihat lamban, tapi dia sangat lincah dan cerdas. Namun yang paling penting adalah dia setia. Jika kamu mengizinkanku, aku ingin menempatkan Gürbüz A menjadi pelayanmu mulai sekarang. Öyle Gürbüz Ağa'yı Kosem pun berkata, aku akan bicara dengan Hachiah. Dengan begitu, kami akan menemukan tugas yang cocok baginya di istana. Murad pun menjawab, dia telah memiliki tugasnya. Dia telah melakukannya di istana lama beberapa waktu lalu. Dilakukan hanyalah untukmu, agar kamu waspada di setiap langkah yang diambil oleh Safiye Sultan. Kosem pun berkata, akankah dia menjadi mata-mataku? Gürbüz pun menjawab, aku akan merasa sangat terhormat Sultan aku. Aku siap mati untukmu demi kemenangan mutlak. Sultanım, canım yolunuza feda. Murad pun berkata, kamu harus memotong sumber uang Safiye Sultan. Dia memiliki harta rahasia, ratusan ribu emas yang tidak tercatat, dan begitu banyak suap yang telah dikumpulkan. Jika kamu menemukan harta karun itu, maka tatanan yang dia buat akan runtuh. çöker. Kosem pun bertanya, mengapa kamu melakukan hal ini, Pasa? Aku kira ini bukan hanya untuk membantuku. Apa alasan kebencianmu pada Safiye Sultan? Murad pun menjawab, kami telah menjadi musuh sejak lama. Itu cerita yang panjang. Aku akan menceritakan ketika waktunya tiba. Anlatırım. Singkatnya, Kosem pun kembali ke harem. Kösem Hatun, her yerde... Hachi pun segera menemuinya. Hachi berkata, aku telah mencarimu. Raja telah memanggilmu. Kosem pun berkata, apa yang terjadi? Apakah mereka telah menangkap Fahriye Sultan? Ses seda çıkmadı bilmiyorum. Hachi menjawab, tidak ada berita darinya. Aku tidak tahu apapun. Tapi Raja terlihat sangat marah. Lakin hünkârımız öyle bir döndüler ki. Aku yakin pasti akan ada pertumpahan darah. Mendengar hal itu, Kosem pun segera pergi.